Happy weekend semuanya. Kembali lagi di Melihat Lebih Dekat. Di video kali ini saya akan mengulas tentang KKGI, perihal prospek kedepannya, lalu dividennya, teknikalnya seperti apa juga saya akan bahas di video kali ini tentang KKGI yang di akhir bulan ya. Kebetulan juga ada RUPS, jadi ya proyeksinya akan bagi dividen. Nah, berapa itu? Itu akan saya ulas di video kali ini tentang Melihat Lebih Dekat KKGI. KKGI ini labanya kemarin ya, kita ulas dulu dividennya. Labanya kemarin net profitnya itu 603 gitu. 603 kalau kita lihat di profile ya, KKGI sendiri itu ada saham treasury-nya. Jadi untuk saham treasury ini tidak berhak mendapatkan dividen. Jadi saya sudah tulis ya, share lembarnya ini sekitar sekian. Nah, dengan share lembar sekian, kita bagikan dengan net profit. Nah, itu berapa? 603 miliar 6789 dibagi dengan total lembarnya. Lembarnya itu 4667. Bentar. 4667751115. Nah, total labanya itu 129 per lembar gitu. Nah, kita lihat ya, dividen payout rasionya di PR-nya itu di angka 11% ya rata-rata. Payout rasionya itu di besar 11,92%. Kalau saya pakai hitungan terus sebelumnya juga kita lihat ya. Bentar, corporate action dividennya tahun lalu itu dia bagi dividen itu 40. Ada dividen final dan juga dividen interim yaitu 40. Nah, tahun lalu 40 itu labanya hanya 330 M. Cuman di sini tidak ada dividen interim di tahun ini gitu. Nah, jadi dengan hal tersebut ya, saya menilai dengan minimal ya 25% lah ya. 25%-nya 129 kali 0,25 32. Nah, 32 lah minimal, bisa lah 32 per lembar dia bagi dividen. Kalau hal itu terjadi, 32 dibagi dengan harga sekarang yaitu 438 kali 100 itu dividen yieldnya 7%. Itu kalau 32. Kalau hitungan paling ya kita 15% ya. 0 oke. Bentar. 0,15 dikali dengan 129 itu di angka 19. 15 dividen payout rasionya hanya 15%. Yang kita bulatkan 20. Kalau 20 per lembar dibagi harga sekarang 438 kali 100 itu dividen yieldnya di angka 4,5. Ya di atas rata-rata dikit lah. Rata-rata dividen yield di bursa efek tuh 2 sampai 3%-an lah. Nah, dengan asumsi tersebut saya menilai dividen yield dividen per lembarnya itu 25 sampai 32 per lembar itu bisa sih untuk dibagikan nantinya saat RUPS disepakati. RUPS-nya itu akan dilangsungkan di 21 Juni, akhir bulan ini. 21 Juni berarti masih ya, ini saya take Sabtu ya, tanggal 3. Hari Rabu ya, minggu ketiga di bulan Juni itu akan bagi dividen, akan ada RUPS dan kemungkinan besar ya juga bagi dividen sih. Karena labanya kan naiknya luar biasa ya. Nah, laba dari KKGI dibandingkan 2021 juga naiknya kencang lah. Gitu. Itu untuk KKGI. Nah, bagaimana untuk prospek kedepannya gitu. Prospek ke depan. Nah, ini website dari si KKGI. Ini ada peta lokasi, produksi dan pemasaran, batubara, penjual. Terus ini batubaranya ya, lokasi-lokasinya. Terus ini ada apanya ya? Kadarnya ya, kadar kalorinya. Nah, ini kalorinya beda-beda, lalu penjualannya. Ini ada. Ini yang ekspor ya. Ekspor dia 29,8, paling banyak itu di India, lalu di others 29,6, berarti ini gabungan beberapa negara. Lalu selanjutnya ada Korea Selatan 27,3 dan 13,2 di China. Top 3-nya ini. Ini untuk ekspor ya, khusus ekspor. Nah, kalau kita lihat ya, di labanya, laba kuartal 1 2023 untuk KKGI sendiri omsetnya itu, bentar, KKGI, nah ini omsetnya
KKGI itu ekspornya juga masih mendominasi gitu, 62 juta US dollar ya. Ya, 62 juta US dollar gitu. Dibanding dengan total omsetnya 85 gitu. Kalau kita calculate atau presentasikan 62721 149 dibagi dengan omsetnya 8550639 kali 100 itu 73% sendiri dari ekspor gitu. Nah, di akhir bulan ya, akhir tahun ya, KKG ini tepatnya di November mereka melakukan public expose ya. Public expose ini struktur korporasinya di September, di mana KKG ini punya beberapa ya, paling banyak itu dimiliki oleh publik 28%, lalu 26,37 oleh PT Sejahtera Jaya Cita, lalu UBS AG Energy Collier Private Limited 25, lalu USB AG Singapore Non Treasury Omnibus ini 7, terus LX International Singapore Pte Ltd ini 5%, dan ada buyback. Buyback ini berarti treasury lah ya. Nah, kita lihat ya di sini. Profile treasury pasti ada nih. Nah, 6,64. Di sini ditulis buyback 6,62. Oke. Gitu. Nah, di bawahnya ini KKGI ini punya beberapa anak usaha, yaitu satu PT Insari Bara Perkasa 90, porsi mereka 99, lalu PT Kaltim 75, lalu PT Loa Haur 60, PT Katulistiwa Hidro Energi 43, ini jadi kemungkinan minoritas ya. Lalu beberapa anak usaha lainnya yang belum beroperasi, mayoritas kepemilikan saham lebih dari 90%. Ini pasti di laporan keuangan ada. Nah, ini peta lokasi tambang Insari Bara Perkasa, ya ini anak perusahaannya. Oke, nah ini konsensi tambangnya yang PT Insani ya. Oke, nah ini kontrak di mana yang PT Insani Bara Perkasa ini kontraktor utamanya adalah PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA dan PT Ansaf Inti Resource. Untuk BUMA sendiri ini anak perusahaan dari DOIC. Jadi selagi KKGI perform naik, khususnya PT Insani Bara Perkasa, BUMA juga harusnya mendapatkan durian runtuh. Nah, BUMA berarti DOIC juga ikutan dapat lah gitu. Oke, ini volume produksinya 2018 sampai 2022. Ini juga ada di mana namanya, di websitenya juga ada. Ini tujuan ekspornya. Nah, DMO 17%, China dan lain-lain. Oke, ini volume produksi dan penjualan. Ini harga rata-rata jualnya. Ini di 81, ini kuartal ketiga 2022. Ini trennya, pendapatannya, rasionya, dan ya. Nah, ini upaya untuk meningkatkan kinerja. Mereka menargetkan peningkatan produksi itu sebanyak 4,3 juta ton di 2023 ini. 4,3, di mana 4 juta itu dari PT Insani Bara Perkasa dan 300 ribu ton itu dari Loa Haur. Nah, posisinya dia ini ibaratnya kan punya plan. Nah, sebelumnya ini juga ada ya di November ya, ini berdasarkan berdasarkan capeknya mereka. Public expose. Berdasarkan berita ini berdasarkan public expose. Nah, di mana sebelumnya itu tahun 2021. Tahun 2021 KKG ini juga menargetkan produksi 3,6 juta ton batu bara. Kenapa? Karena tahun lalu itu bisa dapat 2,86 juta ton. Nah, berdasarkan data yang terrealisasi, ini saya sudah ngerekap. Ini untuk KKGI sendiri itu di 2017 itu 1 juta ton. 2018 1,6, 2019 3,6, 2020 ini 2,8. 2021 yang ditargetkan 3,6, hasilnya adalah mereka hanya produksi 2,4 ton saja. Nah, ini juga ada di mana di datanya mereka ya, di website ya. Nah, ini saya nampilkan tadi Excelnya lebih enak lah. Nih 2,4, 3,6.
Dari sini saya bagi rata-rata average mereka dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun terakhir. Itu average produksi mereka itu di angka 2,6. 2,6. Jadi kalau terus yang 2022 itu kan 3,6. Nah, ini tambah targetnya 4,3. 4,3 itu berarti tambah ya let's say 700 lah ya. Tambah 700 dibagi 3.600. Ya, naiknya 19%, lumayan besar juga ya targetnya itu di 2023. Apakah mungkin? Nah, itu menjadi PR. Nah, nanti akan saya ulas ya di Excelnya tadi proyeksinya akan seperti apa. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu ya kondisi keuangan dari si KKGI berdasarkan laba berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2023 sorry. Kasnya sendiri itu totalnya 59 juta US dollar naik. Terus mereka juga punya deposito itu 1 juta gitu. Kalau di total itu 60 kan ya. 60 saya kalikan dengan kurs rupiah itu akan mendapatkan ini. Kasnya 885M dan depositonya 70M. Nah, kita hitung juga hutang-hutangnya gitu. Nah, fokus saya seperti biasa adalah utang berbunga. Ini ada utang bank 910.000 US dollar. Terus ada lagi mana nih? Ini. Nah, ini ada utang bank ini yaitu 1,9. Kalau di total itu ya bisa dikatakan 1 ya hampir 3 lah ya, hampir 3 juta US dollar. Kalikan lagi dengan 15K, hasilnya adalah ini utang berbunganya 42M. Kalau kita hutang berbunga ini udah bisa ketutup banget ya dengan deposito aja. Kalau deposito buat nutup ini berarti masih ya kisaran 28 lah. 28 tambah 800. Jadi KKG ini punya free cash flow, free cash itu 900M. 900M ini belum ditambah ekuitas ini. Laba yang belum ditentukan penggunaannya. Anggap aja 900M ya. Dengan kondisi tersebut ini perusahaan bisa dikatakan sehat banget ya. 900M dan market cap hanya 2 triliun gitu. Ini murah lah. Udah bisa disimpulkan ini perusahaan yang saat ini kondisinya murah. Nah, kita mau cek juga nih labanya. Oh benar. Ekuitas yang belum ditentukan penggunaannya ini totalnya gede juga. 168 juta US dollar. Nah, kegunaannya apa? Oh, saya masih belum dijelaskan ya, masih belum tahu kegunaannya. Cuman di sini ya. Di sini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KKGI, yaitu akan mempercepat proses akuisisi Chaido Mega Mineral dan harapan produksi area konsesi Chaido mulai pertengahan 2023. Terus, nah ini udah, nah ini KKGI akan menjajaki studi ekspansi ke mineral pasir besi. Tuh, dan mengkaji perihal ekspansi pertambangan nikel. Jadi total duit ini yang mereka punya 168 juta US dollar. Kalau kita rupiahkan itu berapa sih? 168 497 kali 15.000. Itu sebesar juta miliar 2,5T. 2,5T tambah cash tadi 900M. Berarti mereka punya hampir 3,4 ya. 3,4 triliun duit nganggur. Nah, itu bisa dikatakan bisa jadi menjadi pertimbangan jikalau uang tersebut digunakan untuk ekspansi ya. Ekspansi khususnya untuk yang ini tadi, akuisisi, lalu ekspansi ke mineral pasir besi, terus juga ke ini tadi ya. Ke mana tadi? Ya ini pertambangan nikel, pertambangan nikel. Kalau yang Chaido Mega Mineral ini kemungkinan prospek pertama ini kayaknya juga batu bara juga nih. Masih batu bara Chaido ini. Oke, jadi untuk itu make sense lah. Tinggal nanti nilainya berapa. Nah, ini sangat yang bisa dikatakan menunggu ya, menunggu rilis keterbukaan informasinya gitu. Nah, kalau kita cek pendapatannya kemarin itu udah tadi ya. Nah, ini dari batu bara memang paling banyak ya. Tuh
Nah, ini ada Bangladesh, ada Korea, lokal, India, China dan Vietnam. China dan Vietnam di 2023 ini nggak ada udah. Vietnam dan China udah nggak ada. Bangladesh, Korea ini masih besar ya, dan lokalnya sendiri gede banget gitu. Kalau kita hitung-hitung juga berdasarkan net profit ya, itu kan tadi omsetnya 85 juta US dollar gitu. Net profit mereka itu di 14 juta US dollar. Kalau dihitung-hitung itu net profit mereka itu ada di angka 16%. Oke, dah. Nah, apakah ada yang mencurigakan dari lab atau omset di net profit dari di 2023 ini? Kita cek dulu sekilas. Ada nggak yang kayak laba dari kurs gede banget? Nah, ini ada 460.000 US dollar. Terus pendapatan lain-lain. Nah, ini kita juga cek juga nih, coba. Pendapatan lain-lain. Wait, bentar. Pendapatan lain-lain ini juga lumayan, 800.000 US dollar gitu. Di note 2 sama 32. Di sini dijelaskan nggak? Oke, nggak ada nih. Di sini nggak ada di penjelasannya di note 32 tentang pendapatan lain-lain dari KKGI. Ya, ini pendapatan lain-lain itu ya 14 yang nggak ada nih. Pendapatan ya hanya laba selisih kurs doang ya, 400 hampir 500 lah. 500.000 US dollar. Nah, kalau kita hilangkan itu sebesar 400 KKGI, berapa tadi net profitnya? Net profitnya kan bentar. Net profitnya kan ini 14 bentar kalkulatornya mana? 14.009.205 dikurangi aja dengan laba selisih kurs. Selisih kursnya tadi di angka 460 274. Itu di 13 juta US dollar dikali 15.000. Net profit mereka itu hasilnya di angka 200M. Ya, 200M doang gitu. 200M. Kalau kita calculate ya 200M per tahunnya ya kali 4 aja deh. Ya, kan per satu kuartal 200, berarti mereka akan dapat 800M di 2023 jikalau sama 200. Kalau 800M, wah ini udah gede banget. Gede banget, bahkan melampaui lagi di rekor 2022. Apakah mungkin? Nah, ini kita hitung nih. Saya sudah menghitung ya, target mereka kan 4,3 juta ton ya. Dengan asumsi tersebut, saya pakai hitungan paling konservatif aja lah. Dan average mereka kan produksi 2.600. Terus mereka di datanya mereka juga, mereka berhasil menjual terakhir itu 3.300.000. 2021 juga 2,5 gitu. Nah, saya pakai hitungan konservatif banget. Mereka hanya bisa menjual 50% dari targetnya 4,3, jadi 2,1 juta ton itu terjual. Terus saya bagi lagi ke DMO 25%, jadi 500 ribuan, dan ekspor 1 juta ton. Dengan asumsi harganya, nah ini harga rata-ratanya saya pakai 50 yang DMO atau dalam negeri, di ekspornya 75 dolar gitu. 75 dolar, karena kalau tadi berdasarkan public expose-nya ya, public expose-nya mereka kan penjualannya itu di angka, bentar, berapa tadi penjualan mereka rata-rata itu di angka, wait, mana tadi ya, tadi ada kok. Nah, ini ada di angka 81 dolar ya, 81 dolar per tonnya ya. Di 2021 itu 54. Jadi saya pakai yang paling kecil banget, konservatif di angka ini 50 dan 75. Ketemulah omsetnya itu sebesar 147 juta dolar. Kalau saya rupiahkan omsetnya tuh di angka juta miliar 2,2 T. Nah, dengan asumsi net profit 16%, 16% itu dari kuartal 1 2023. Jadi net profit tahunan mereka akan dapat minimal harusnya mereka bisa dapat 354M. Harusnya ini minimal nih, ini hitungan paling kecil ya.
harusnya ini bisa dapat sih untuk KKGI sendiri. Itu ya proyeksi saya, KKGI akan dapat ke net profit sekian 354M. Pada ya harusnya sangatlah bisa sih, bisa capai ya 354M. Itu udah sangat melebihi di 2021. Apakah mungkin 354M? Ya sangat mungkin banget gitu. Karena di kuartal 1 aja udah dapat 210, tinggal kurangi aja. 354 kurangi 210. Kurangi 210. Kurang 144M. Kalau 144 dibagi 3 kan kurang 3 kuartal ya. Per kuartalnya butuh 48M doang sih untuk target ini capai 354M. Gitu ya, make sense. Kalau 50M doang per kuartalnya ini bisa-bisa aja sih, dan itu hal yang sangat konservatif. Harusnya perusahaan ini capai hal tersebut gitu. Itu sih kalau saya menghitungnya ya, prospeknya ya. Dan ini hitungan sudah paling kecil banget ya. Dolar ekspornya satu tuh pakai harga 75. Karena kita lihat ya, harga batu bara juga saat ini ada di angka, bentar, berapa ya? Kita lihat ya di bar chart ya. Bar chartnya sendiri Newcastle. Nah, ini adalah kontrak Juni, itu harganya sudah di angka $131 ya. Jadi saya hitung paling kecil banget pakai ke 75 atau setengahnya lah ya dari yang harga saat ini saya take, yaitu di tanggal 3 Juni gitu. Nah, kondisinya KKGI ini berada di PI 2,61, PBV-nya di angka 1,05. Kalau hanya pakai ini murah banget. Terus kita lihat cash-nya tadi gede banget, masih ada, dan ada proyeksi kedepannya juga oke. Jadi KKGI untuk long term itu bagus banget. Cuman untuk kondisi sekarang ada potensi dia akan koreksi dulu gitu. Tapi secara perusahaan ini perusahaan sehat, punya pandangan juga tidak hanya menjual batu bara, tidak hanya fokus itu. Tadi kita lihat ada besi ya, biji besi, terus nikel yang mau mereka ekspansikan. Jadi mereka mulai merambah ke sektor lainnya sih, nggak hanya batu bara khususnya. Oke, kita lihat ya teknikalnya seperti apa. Secara teknikal ya ini ada di demand area sih, udah mulai masuk ke demand area dia. Nah, ini udah masuk di main area, harga 380 sampai 400-an itu udah di main areanya dia gitu. Apakah mungkin dia turun lagi? Sangatlah mungkin gitu. Ini ada double top, terus naik, retrace, ya kemungkinan dia akan turun lagi. Turun lagi ke berapa sih? Sampai ke 200 sangatlah mungkin banget sih untuk si KKGI. Mungkin banget dan murah banget nantinya kalau dia berhasil 200. Melihat cashnya dia banyak, lalu proyeksinya mereka akan ekspansi gitu. Itu akan menarik banget. Cuman yang jadi catatan adalah batu bara ini sudah naiknya tinggi banget gitu. Kalau kita ganti weekly chart monthly lah ya. Chart monthly dari 2020 ini perusahaannya udah naik gede, udah naik tinggi banget gitu. 2020 tuh harganya masih di angka 160 loh. Sekarang di angka 400. Dan pernah berada di titik harga tertinggi itu di angka 700-an ya. 750, udah naik 300% gitu. Jadi kalau saat ini batu bara itu koreksi dulu, bahkan kembali lagi ke 200, itu sangatlah make sense banget untuk KKGI khususnya gitu. Karena yang Bapak Ibu teman-teman harus perhatikan juga adalah batu bara ini termasuk sektor yang siklikal ya, musiman, yang nggak bisa dia absolutely terus naik terus ya, absolut naik terus, nggak bisa gitu, nggak seperti banking gitu, nggak bisa gitu. Nah, itu hal yang perlu kita harus aware ya, kita harus bijak ya. Jadi saya menilai it's over ya untuk batu bara untuk di tahun ini ya, party is over. Nanti kita lirik lagi mungkin saat lagi harga terendah lagi. Gitu poinnya untuk KKGI. Jadi kondisi sekarang secara short term dia akan menuju ke demand area 380 sampai ke 430 gitu. Seminggu ke belakang perdagangan ini juga tidak diakumulasi dan tidak didistribusikan, so-so aja berdasarkan broker summary-nya. Begitu untuk KKGI. Jadi secara short term ya untuk KKGI
ini ya menuju demand, tetapi saya tidak memberikan insight it's time to buy ya untuk short term sekalipun ya. Karena memang KKGI khususnya dan secara khusus secara general batubara party is over gitu menurut saya gitu. Tetapi secara perusahaan secara keseluruhan ini perusahaan yang sehat, keuangannya oke ya. Dan juga mereka mau ekspansi tidak hanya ketergantungan dengan coal juga. Tadi kita lihat juga, kita baca juga. Jadi ini perusahaan yang oke ya. Tetapi untuk saat ini apakah worth it untuk beli di harga sekarang? Menurut saya pribadi enggak dulu. Mungkin saya akan tunggu nanti di harga 200 sampai 220-an lah. Mungkin saya akan coba lirik dulu. Tapi ini bisa menjadi watchlist saya ya. Ini salah satu perusahaan yang oke. Gitu. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Teman-teman? Ya, pilihan berada di kalian masing-masing. Jadi itu mungkin view saya, insight saya tentang melihat lebih dekat di KKGI dari fundamental, public expose, prospek kedepannya, dividennya berapa, teknikal bahkan bandarmologinya. Saya ulas di video kali ini. Cukup sekian, dan jika ada view lain tentang KKGI khususnya tulis saja di kolom komentar, dan ada request mau sama apa yang mau dibahas, boleh request juga di kolom komentar. Semoga bermanfaat tentang video melihat lebih dekat KKGI, dan happy weekend. Bye bye.